Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 3 ya. Nomor 3 dan nomor 4 di video ini insyaallah. Soal nomor 3, buka atau uji kompetensi 1 bab turunan trigono. Buku yang dipakai adalah tentang pariwara adalah soal seperti ini ya. Tentukan turunan pertama. Nah, di sini ada operasi pengurangan nih. Kalau dalam pengurangan itu gimana cara menurunkannya? Oh, sama ya kayak kita menurunkan sendiri-sendiri. Cos diturunkan sendiri, sin kuadrat diturunkan sendiri. Jadi nggak ada saling ngaruh ya, nggak ada rumus perkalian di dalamnya. Oke, jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Yang pertama cos dari 2x tambah 3 diturunkan nih ya. Maka turunan pertama dari fx adalah ingat sudutnya dulu ya. Meskipun boleh trigononya, tapi lebih enak kalau kita bagian sudutnya dulu nih yang diturunkan. 2x plus 3 turunannya apa? Iya 2 ya, 2. Baru turunan cos. Turunan cos apa? Negatif sin. Nah, negatif sin boleh taruh di belakang 2 dikali dalam kurung min, atau yang minnya taruh di depan, boleh di sini ya. Kita taruh saja negatif sin ya dari 2x plus 3. Nah gitu ya. Kemudian dikurang, tetap dikurang ya. Oke, dikurang. Turunan dari sin kuadrat 3x plus 1. Sin kuadrat 3x plus 1. Di sini ada sudut 3x plus 1. Ya. Nah, di situ kita turunkan dulu 3x plus 1 yang apa turunannya di 3. Oke. Kemudian ada sin. Turunan dari sin apa? Cos ya. Cos dari 3x plus 1. Pak, ini nggak pakai kuadrat? Enggak dulu ya. Jadi dari belakang dulu. Sudutnya dulu atau aljabar sudutnya diturunkan. Kemudian ke depan sinnya diturunkan jadi cos. Nah, kemudian baru secara keseluruhan sin kuadrat dari mana? Dari sin kuadrat ini ya. Duanya turun ke depan ya. Duanya turun ke depan jadi seperti ini. 2 kali sinnya jadi pangkat berapa? Iya. Ya, kecil-kecil tulisan di belakang ya. Jadi 2 sin 3x plus 1. Jadi sinnya di pangkat 1. Pangkat 1 kenapa pangkat 1? Karena pangkat 2 itu kalau diturunkan ke depan pangkatnya selalu dikurang 1. Oke, seperti ini ya. 3x plus 1. Jadi yang di bagian ketiga ini. Jadi ada 3 bagian di sini ya. 1 2 3. Oke. Ketika kamu dapati soal yang sinnya atau cosnya atau tannya dan yang lainnya pakai kuadrat ya, bagian trigononya kuadrat, maka cara menurunkannya sudutnya dulu diturunkan, kemudian baru trigononya, kemudian baru pangkatnya. Nah, cara menurunkan pangkat itu gimana? Pangkat kalikan ke depan, kemudian pangkat dikurang 1, yang lainnya tetap sinnya tidak berubah jadi cos karena sudah diturunkan di depan ini ya. Kemudian 3x-nya tidak diturunkan lagi. Kenapa? Karena sudah diturunkan di depan gitu ya. Jadi bagian pangkat saja yang berubah dengan yang dikalikan ke depan. Oke, inilah jawaban panjang yang belakang dari sin kuadrat 3x plus 1. Nah, sekarang kita sederhanakan karena jawabannya nggak ada yang panjang kayak gini nih. Ya, kita sederhanakan. Ini menjadi apa nih? Ya, min 2 sin ya 2x plus 3. Di sini ada min 3 kali 2 ya, jadi min 6. Min 6 kita tulis sinnya dulu. Sin dari 3x plus 1 dalam cos dalam kurung 3x plus 1. Oke. Nah, jawabannya kan ada di option. Coba kita lihat di option ya. Mana nih? Oh, nih ya. Nggak ada yang pakai sin dengan cos, ada sini ya ujungnya. Depannya min 2 sin. Oke, ini benar nih. D dengan E benar. Min 2 D. D dengan E min 2 sin gitu ya. Belakangnya nggak ada yang pakai cos. Gimana cara mengubahnya? Nah, dari pembelajaran sebelumnya sudah dikenal sin kali cos. Jadi sin kali cos itu ada rumusnya ya. Sin A kali cos B. Apa rumusnya? Yaitu setengah kali sin dalam kurung A ditambah B ditambah sin dalam kurung A kurang B tutup kurung. Atau yang Bapak kenal dengan setengah dari sin jum ditambah sin sel ya. Jum itu jumlahkan sudut pertama dengan sudut kedua, selnya kurangi sudut pertama dengan sudut kedua. Oke. Jadi, nah karena sudutnya sama ya, kita coba. Masih ingat ya pelajaran kelas 11 itu ada begini nih. Sin A dikali cos B itu kan sama dengan setengah dari sin jum ditambah sin sel ya. Nah gitu ya.
Jum itu jumlahkan A dengan B ya. Sel itu kurangi A dan B. Oke. Nah, karena nanti sudutnya sama kan, sudutnya sama. Kalau dia sudutnya sama gimana? Sin A kali cos A berarti sama dengan setengah dari sin jum ditambah sin sel. Sin selnya berarti A kurang A dong. A kurang A berapa? 0. Sin 0 berapa? 0. Ya udah, setengah dari sin jum aja. Kan gitu ya. Nah, jadi sin A kali cos A itu sama dengan setengah dikali sin jum. Berarti setengah dari sin A tambah A. Berarti A tambah A berapa? 2A. Sin 2A gitu ya. Nah, sekarang kita gabung nih. Sin kali cos ya, setengah dari sin jum. Berarti kita tulis nih. Ini tetap min 2 sin dalam kurung 2x plus 3 ya dikurang 6 dikali setengah dari sin jum. Jumlahkan dari yang sudut-sudutnya ya. Berarti 3x dengan 3x jadi 6x. Kemudian 1 tambah 1 jadi 2. Nah, ini bisa saling menghabisi ya. 2 dengan 6 masih ada sisa sih yang di atas 3 ya. Oke, jadinya kayak gini nih. Nah, sehingga jawaban yang paling memenuhi itu adalah yang mana? Kita lihat di option 6x. Oh ya, ini 6x-nya tambah 2 enggak dikaliin ke dalam, enggak apa-apa. Jadi jawabannya mana? A, D atau E? Jawabannya tadi adalah E ya. E min 3 sin dalam kurung 6x plus 2 atau min 3 sin 2 dalam kurung 3x plus 1. Iya, jawabannya adalah E. Oke, bisa dimengerti? Baik, berikutnya kita pindah ke soal nomor 4. Ini kita garis dulu. Oke. Nomor 4 tuh begini ya. Ada fungsi hx itu sama dengan dalam kurung 5x plus 1 kali cos dalam kurung 3x kurang 2. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaannya ya, tentukan turunan pertamanya. Oke ya. Turunan pertamanya apa? Nah, di sini ada perkalian ya, variabel x dengan yang cos dengan menggunakan variabel x. Beda kalau koefisien. Kalau koefisien itu kan dia tidak mengandung variabel x ya, koefisien itu. Nah, sehingga nanti untuk menurunkan yang kita pakai yang cara kelas 11. Ya, Pak, tak ingat Pak cara kelas 11. Itu dosamu ya, bukan dosa Bapak ya. Kamu nggak ingat ya dosa kamu. Rumusnya apa? Untuk perkalian yang dua buah fungsi, misalkan ada fungsi f sama dengan u yang ada x-nya, fungsi u yang ada x dengan v yang ada x-nya, ya, maka turunannya untuk perkalian ini adalah u aksen v tambah v aksen u. Jadi masing-masing diturunkan, yaitu turunan U dikalikan V yang asli ditambah turunan V dikalikan U yang asli. Oke gitu ya. Ini pelajaran kelas 11. Kalau udah hafal, nggak ingat dari salah kamu, dosa kamu ya, bukan dosa Bapak. Bapak tinggal melanjutkan aja. Oke, yang mana yang U, yang mana V Pak? Bebas. Biasanya U yang di depan, V yang di belakang. Oke, kita tulis dulu rumusnya. U aksen V ditambah V aksen U. Ya, oke. Kalau bisa langsung kita langsung aja nih. U aksen berarti turunan dari 5x tambah 1 adalah 5. Oke. Kali V. V yang asli yang mana? Yang ini ya, cos. Ditambah V aksen. V aksen itu yang mana? Yaitu turunan V cos dari 3x kurang 2. Apa turunan dari cos 3x min 2? Ya. Kalau kamu nggak bisa pakai coret-coretan. Cos 3x min 2 diturunkan. Ingat ini trigono. Sudutnya dulu yang turunkan 3, belum baru trigononya. Nah, turunan cos apa? Min sin ya. Oke. Kita kasih kurung ya. Oke, gitu ya. Kemudian dikali U. U-nya belum tulis nih. 5x plus 1. Nah, jawabannya panjang Pak. Iya ya, karena dia pakai perkalian ya panjang jadinya. Sekarang kita coba hitung dulu, sederhanakan. 5 kali cos 3x min 2 adalah tetap ya. 5 cos dalam kurung 3x kurang 2
Kemudian di sini 3 bisa dikalikan ke dalam sudutnya nggak bisa kan, koefisien sudut ya, koefisien sin maksudnya, koefisien trigono nggak bisa. 3 bisa dikalikan ke dalam sini nih, 3 dikali 5x plus 1 jadi berapa? Di sini ada min, langsung aja ya, plus kali min ya, min dalam kurung ya 15x plus 3 ya, ini 3 yang dikalikan belakang ini, kemudian sisanya adalah sin. Oke, inilah yang dinamakan turunan dari 5x tambah 1 kali cos dalam kurung 3x min 2. Oke, apakah ada hasilnya? Kita lihat di opsi. Ya, jawabannya B ya, yang ini. Oke, simpel ya. Inilah pembahasan untuk soal nomor 3 dan 4. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.